Aktivitas masyarakat dibatasi melalui aturan baru yaitu PPKM. Sedangkan kedatangan warga negara asing ke Indonesia, penerbangan dari luar negeri ke Indonesia tetap dibuka. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Yusril Izam Hendra. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 di tengah pemberlakuan PPKM. Ini masih menjadi sesuatu hal yang kita terus bicarakan. Ya, kita nggak pernah tahu ya kapan pembicaraan berkaitan dengan penanganan COVID-19, kemudian COVID-19 selesai di Indonesia. Karena semakin hari kasus COVID-19 semakin menjadi-jadi, itu pertama. Kemudian pola atau cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kekuasaan kita dengan mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda. Mulai dari dulunya lockdown, PSBB, sampai hari ini itu PPKM. Ya, istilah-istilah yang kemudian membuat masyarakat kebingungan ya. Kemudian tentunya perbedaan kebijakan itu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada kehadiran kekuasaan untuk benar-benar mengeluarkan kebijakan terhadap kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Berbeda seperti negara-negara di Eropa yang kemudian sudah keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Kita bisa perhatikan ya Liga Eropa di benua Eropa. Sekarang penonton di tribun stadionnya itu sudah penuh. Artinya di sana masyarakat ya, orang-orang Eropa sudah tidak takut lagi terhadap pandemi COVID-19. Dan tentunya perbedaan situasi ini membuat masyarakat Indonesia merasa bahwa ya kami iri dengan yang terjadi di Eropa dan mempertanyakan seberapa besar dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Karena kita tahu bahwa tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harusnya berdampak baik terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Mulai dari penanggulangan pandemi COVID-19, kemudian terpenuhinya keadilan di tengah krisis kesehatan hari ini. Selanjutnya kemudian ekonomi yang harus kemudian mampu distabilkan oleh pemerintah kita, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tetapi dari semua hal itu kemudian menjadi rentetan peristiwa yang semakin memperburuk keadaan di mana pemerintah kita memang gagal untuk memberikan solusi terhadap masalah pandemi COVID-19. Kemudian, ya, yang baru-baru terjadi atau beberapa hari yang lalu, di satu sisi warga negara Indonesia di beberapa daerah kemudian diberikan pembatasan kehidupan mereka dengan pemberlakuan aturan PPKM, tetapi di sisi lain ada kedatangan dari warga negara asing yang datang ke Indonesia. Banyak masyarakat yang mempertanyakan seakan-akan memang kebijakan kekuasaan ini hanya kemudian berusaha membatasi warga negaranya, tetapi warga negara asing diberikan keleluasan untuk datang ke Indonesia. Banyak juga masyarakat yang menyatakan bahwa harusnya ketika PPKM diberlakukan di Indonesia, kedatangan warga negara asing ke Indonesia harusnya kemudian dibatasi. Tidak boleh ada penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Karena kekhawatiran kita kemudian justru munculnya klaster baru, banyaknya penyebaran COVID-19 atau varian-varian baru dari COVID-19 bukan justru diakibatkan oleh kerumunan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi sendiri, tetapi mungkin justru munculnya klaster pandemi COVID-19 atau varian baru dari COVID-19 itu diakibatkan oleh banyaknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia yang sampai hari ini seakan-akan dianak emaskan oleh kekuasaan. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik kita bicarakan di konten kali ini, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19, kemudian di tengah krisis ekonomi yang sedang menggerogoti kantong-kantong warga negara hari ini, warga negara membutuhkan kehadiran kekuasaan. Ya, bukan hanya sentimen yang ditunjukkan oleh kekuasaan, tetapi kekuasaan harusnya muncul di tengah-tengah masyarakat itu sebagai pengayom dari masyarakat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kekuasaan pemerintah itu harus menjelma sebagai pelindung dari warga masyarakat, mengeluarkan statement-statement yang memang tidak kemudian makin memperpuruk ya mentalitas dari warga negara. Tetapi harusnya polarisasi yang dilakukan oleh kekuasaan itu harusnya berupa pengayoman, ajakan. Saya rasa warga masyarakat Indonesia
akan semakin lebih percaya kepada pemerintah atau semakin mudah mengikuti instruksi dari pemerintah apabila pola yang digunakan, cara yang digunakan oleh pemerintah itu berupa ajakan, berupa cara-cara yang memang sesuai dengan culture dari masyarakat Indonesia yang lemah lembut, kemudian menggunakan cara-cara yang memang tidak represif, tidak mengancam, tidak mengintimidasi. Nah, kekuasaan itu harusnya berada berdampingan bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah asumsi, tetapi ini adalah sebuah pengamatan yang saya lakukan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kemudian banyak sekali yang beranggapan bahwa warga negara biasa, rakyat Indonesia kemudian dibatasi dengan aturan A dan B dan C, tetapi warga negara asing datang ke Indonesia dengan enak ya, hanya dengan menunjukkan kartu antigen. Kemudian mungkin yang terbaru Pak Luhut bin Sarpanjaitan memberikan persyaratan untuk kemudian sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Ya, kekhawatiran saya justru munculnya varian baru dari pandemi COVID-19 itu justru diakibatkan oleh berdatangannya WNA ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya ini semua diperhatikan oleh kekuasaan. Kekuasaan atau pemerintah memang harusnya konsisten mengeluarkan kebijakan. Ketika kita serius atau benar-benar ingin memerangi pandemi COVID-19, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu harusnya pro kepada rakyat dan juga melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kebijakannya hanya pro kepada orang-orang asing, tenaga kerja asing dari negara A ya, negara B dan negara C, tetapi kemudian warga negara Indonesia mati kelaparan karena dibatasi oleh protokol kesehatan yang itu tidak adil di tengah-tengah masyarakat dirasakan. Karena banyak sekali warga negara asing yang kemudian ya seakan-akan menjadi pribumi di negara kita dengan kebijakan yang tidak konsisten dari kekuasaan.